Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ningsi SPD, mengajar bidang studi biologi di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan anatomi antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Baiklah, kemarin kita sudah bahas tentang organ pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai tentang perbedaan anatomi antara tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah keping bijinya, yakni tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, apa sajakah perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil? Dilihat dari bentuk akarnya, bijinya, daunnya, batangnya, dan bunganya. Nah, tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang jumlah keping bijinya itu hanya satu. Sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang keping bijinya itu berjumlah dua. Jadi, jumlah keping biji itu menjadi perbedaan utama antara dua jenis tumbuhan tersebut. Meski begitu, terdapat perbedaan lain yang ada pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil secara morfologis. Misalnya, struktur akarnya, kemudian bentuk batangnya, ada tidaknya kambium beserta jumlah kelopak bunga, bentuk tulang daun, dan sebagainya. Nah, untuk itu, kali ini kita akan menjelaskan mengenai apa perbedaan antara monokotil dan dikotil. Nah, perbedaan pertama kita lihat dari bijinya. Perbedaan dikotil dan monokotil yang utama itu adalah pada jumlah keping bijinya. Sesuai namanya, tumbuhan monokotil berarti memiliki satu keping biji, sedangkan tumbuhan dikotil berarti memiliki dua keping biji. Nah, untuk tumbuhan monokotil itu tidak akan mengalami pembelahan saat berkecambah. Sementara kalau untuk tumbuhan dikotil dia akan membelah menjadi dua saat berkecambahan. Nah, yang kedua dilihat dari akarnya. Perbedaan dikotil dan monokotil berikutnya adalah pada bentuk akarnya. Akar pada tumbuhan monokotil itu adalah akar serabut yang tipis dan kecil, serta umumnya memiliki tudung akar. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang yang bercabang dan kuat, serta umumnya tidak memiliki tudung akar. Dilihat dari akar tumbuhan monokotil memiliki akar yang tidak berkambium. Perisikel pada akarnya itu terdiri dari beberapa sel yang membentuk akar lateral. Nah, floem dan xilem itu dengan jumlah yang sangat banyak letaknya saling berselingan, memiliki inti akar yang besar dan empulur. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, akarnya itu tidak ada empulur. Floem pada akar tumbuhan sejenis dikotil letaknya itu berada pada bagian luar xilem atau yang dibatasi dengan kambium, dan xilem terletak di bagian tengah akar. Nah, selain itu, pembuluh xilem pada tumbuhan dikotil itu mempunyai dinding yang tebal, sedikit serat tapi parenkimnya banyak. Nah, perisikelnya itu hanya satu lapis sel. Kemudian, batas kaliptra dan ujung akar tumbuhan dikotil itu tidak begitu jelas. Nah, perbedaan yang berikutnya itu pada daunnya. Bentuk daun juga bisa jadi perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan monokotil, bentuk daunnya itu umumnya memanjang dengan tulang daun yang sejajar. Adapun pada tumbuhan dikotil, bentuk daunnya itu umumnya melebar dengan tulang daun yang menjari atau menyiri. Kemudian bisa kita lihat juga perbedaannya pada batangnya. Nah, bagian batang itu dapat digunakan untuk membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan monokotil umumnya itu batangnya tidak bercabang, tidak memiliki kambium, serta terus tumbuh meninggi. Sedangkan batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang, serta memiliki kambium pada perbatasan antara jaringan xilem dan floem. Nah, perbedaan berikutnya itu pada bunganya.
Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil itu juga dapat dilihat pada bagian bunganya. Pada tumbuhan monokotil, bagian bunganya itu umumnya memiliki kelopak dengan jumlah 3 atau kelipatannya. Sedangkan bunga tumbuhan dikotil itu umumnya memiliki kelopak dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipat-kelipatannya. Kemudian serbuk sari pada bunga jenis tumbuhan monokotil itu memiliki alur tunggal pada setiap butir serbuk sari. Sedangkan pada tumbuhan dikotil itu memiliki 3 alur pada setiap butir serbuk sari. Nah, kemudian perbedaan berikutnya itu dilihat dari berkas pengangkutnya. Pada berkas pengangkut itu terdapat perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkutnya itu umumnya tersebar di seluruh batang tanpa suatu susunan yang khusus. Sementara berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil umumnya teratur, kemudian membentuk cincin atau melingkar. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai perbedaan anatomi antara tumbuhan monokotil dengan tumbuhan dikotil. Terima kasih.